Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu diajarkan oleh para guru-guru kita, akan selalu diwariskan dan diteladani dari generasi ke generasi, akan selalu menjadi warisan yang akan diteladani oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sampaikan langsung dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh pada dirimu terdapat benar-benar suri atau budi pekerti yang agung. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya kemudian menjadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi kemudian untuk orang-orang yang berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pribadi yang paripurna, sempurna dalam hubungannya terhadap manusia, sempurna dalam hubungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu banyak kemudian riwayat-riwayat, kemudian kisah-kisah yang menceritakan bagaimana sempurnanya, mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para manusia, ya, bukan hanya kepada kaum muslimin tapi juga kepada kaum musyrikin. Sebagaimana kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan perjalanan ke negeri Taif dengan niat menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kaum Taif menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sayangnya jawaban dari mereka di luar dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cacian hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dilempari batu oleh kaum Taif sehingga darah pun mengucur dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat penjaga gunung Akhbasyain dan dipinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat penjaga gunung tersebut agar sekiranya gunung ini ditimpakan kepada kaum Taif terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan mereka, semoga dari keturunan kaum Taif terdapat keturunan yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki hubungan yang sangat sempurna. Rasulullah adalah penutup para nabi. Rasulullah kemudian adalah makhluk yang paling mulia. Rasulullah adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukti bagaimana
cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya, Allah memanggil dengan menyebut nama mereka. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaik. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan sejahtera juga keberkahan dari kami bagimu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'yah, sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut dengan engkau melaksanakannya. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Allah memanggil dengan panggilan yang sangat mesra. Ayyuha, duhai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah sebagai penolongmu. Begitu juga orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Begitulah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam Al-Qur'an kecuali diiringi dengan kedudukan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia kemudian akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu agung kemudian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah, dalam sebuah riwayat dikatakan sampai yatawarrama qadama, bengkak dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang? Maka lantas apa kamu melakukan ini semua? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akun abdan syakuran. Wahai Aisyah, sudah sepantasnya kemudian aku menjadi hamba yang bersyukur. Sahabat Tanmiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempurna dari hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para manusia, juga sempurnanya hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-Nya sudah menjadi bukti bagi kita semua untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.